Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, kelompok 3, izin mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas besar yang berjudul Rancangan Penerapan Just in Time dan Kanban untuk meningkatkan efisiensi produksi kerupuk dengan studi kasus di UMKM pabrik kerupuk Bersemi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Kak Syahbina dengan NIM 74, yang kedua Yusmelia dengan NIM 2, yang ketiga Marsha dengan NIM 4, yang keempat Rian dengan NIM 10, yang kelima Haryanti dengan NIM 76, dan yang terakhir Hafiz dengan NIM 86. Perkenalkan, nama saya Reni Daya dengan NIM 10. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pabrik kerupuk Bersemi didirikan oleh Bapak Jafar Ashidik pada tahun 2000 sebagai usaha rumahan yang memproduksi kerupuk berbahan dasar, tepung tapioka, dan bumbu tradisional secara manual, mulai dari penyemuran hingga penggorengan. Produk kerupuk Bersemi telah memiliki pasar yang cukup luas, mencakup pedagang keliling, pasar regional, hingga wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Namun, proses produksi masih menghadapi kendala seperti ketergantungan pada cuaca saat penjemuran, fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan kapasitas, serta dominan pasar yang tidak menentu. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan lean manufaktur dan just in time dapat menjadi solusi untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi aliran produksi, menjaga kualitas produk, serta memperkuat daya saing usaha di tengah perubahan pasar. Selanjutnya ada deskripsi lokasi. Pabrik kerupuk Bersemi milik Bapak Jafar Ashidik berlokasi di Jalan Jatian nomor 11 Desa Surabaya, Kalimantan, Purbalingga, Jawa Tengah. Bangunan pabrik menyatu dengan rumah pemilik untuk memudahkan pengawasan. Area pabrik terdiri atas ruangan produksi di tengah, area penjemuran awal di belakang, dan penjemuran kerupuk siap goreng di depan. Alur kerja berjalan dari belakang ke depan, mulai dari penjemuran, pemotongan, hingga pengeringan akhir. Tata letak sederhana ini menunjukkan pemanfaatan ruang yang efisien dan mudah dikendalikan pada skala usaha rumahan. Selanjutnya itu ada deskripsi masalah. Nah, setelah kami lakukan wawancara terhadap pemilik pabrik dan survei langsung di pabrik kerupuk Bersemi, kami menemukan beberapa permasalahan dalam proses produksinya. Yang pertama itu kekurangan bahan baku utama yang sering terjadi, menyebabkan proses produksi tertunda dan tidak sesuai dengan prinsip just in time atau JIT. Kemudian yang kedua, proses produksinya itu belum standar, masih manual, dan masih bergantung pada feeling pekerja, menimbulkan ketidakkonsistenan rasa serta potensi kesalahan pada produksi. Kemudian yang ketiga dan terakhir, produksi berlebih atau overproduction sering terjadi karena tidak menyesuaikan dengan permintaan pasar, menyebabkan penumpukan stok dan pemborosan. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Metode untuk memecahkan masalah di pabrik kerupuk Bersemi dapat dilakukan melalui mengidentifikasi masalah pada pencatatan 3 kendala yang sering terjadi, yaitu kekurangan bahan baku, proses produksi yang masih manual, berpatokan pada filik untuk melakukan takaran, dan seringnya produksi yang lebih dari permintaan customer, sebabkan adanya stok yang banyak. Dalam metode ini menggunakan Kanban yang berfokus pada alur proses produksi dan just in time yang berfokus boros atau waste. Menerapkan Kanban dan just in time membantu mengatasi kendala produksi. Langkah-langkah yang diterapkan dalam proses ini antara lain yang pertama bergantung dengan cuaca, yang kedua terbatas pada kapasitas produksi, yang ketiga terbatas jam kerja dari jam 8 sampai jam 12.30, yang keempat bergantung pada bahan baku utama itu aci, yang kelima adanya ketidakkonsistenan pada kualitas kerupuk, yang keenam memproduksi secara berlebihan, dan terakhir adanya kendala pada kualitas air. Kemudian ada hasil pembahasan. UKM Kerupuk Bersemi menghadapi 3 masalah utama dalam proses produksinya, yaitu kekurangan bahan baku, proses produksi yang masih manual, dan kelebihan stok produk. Kekurangan bahan baku terjadi karena tidak ada penyimpanan khusus serta pembelian dilakukan secara mendadak. Untuk mengatasinya, penerapan konsep just in time dapat dilakukan melalui penjadwalan pemesanan bahan baku secara teratur, menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok, serta menyiapkan safety stock untuk mengantisipasi kekurangan. Dan itu, penerapan JIT juga memungkinkan proses produksi dilakukan sesuai dengan permintaan aktual, sehingga produksi menjadi lebih efisien dan terhindar dari penumpukan stok.
Untuk mengatasi proses produksi manual, sistem Kanban dapat diterapkan sebagai alat bantu dalam pengingat alur kerja dan takaran bahan baku, sehingga proses menjadi lebih terkontrol dan kualitas produk lebih konsisten. Kanban juga membantu pencatatan secara visualisasi stok bahan baku agar kekurangan dapat dicegah. Penerapan GIT dan Kanban memberikan banyak manfaat bagi UKM kerupuk bersemi. Di antaranya itu meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi pemborosan, menjaga mutu produk, serta menghindari biaya penyimpanan akibat menumpukan stok. Dengan strategi ini, UKM dapat memperkuat daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firdaus dengan NIM 86. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan, yaitu penerapan konsep Just in Time atau JIT dan Kanban di pabrik kerupuk bersemi terbukti efektif meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. Melalui JIT, ketersediaan bahan baku dapat diatur sesuai kebutuhan sehingga menekan biaya penyimpanan dan risiko kekurangan bahan. Sementara Kanban membantu mengontrol alur kerja dan menjaga konsistensi kualitas produk. Kedua sistem ini membuat perusahaan lebih responsif terhadap permintaan pasar, mengurangi overproduction, dan meningkatkan daya saing. Ke depan, penerapan perlu didukung dengan peningkatan standar operasional, pelatihan tenaga kerja, serta kerjasama yang baik dengan pemasok agar hasilnya lebih optimal.